balik lagi dengan saya Sisri Maharani. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa diagram UML dengan studi kasus sistem informasi kepegawaian. Beberapa diagram UML yang akan saya bahas yaitu yang pertama use case diagram, kemudian sequence diagram, kemudian activity diagram, dan class diagram. Langsung saja masuk yang pertama yaitu use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan pengguna. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian simbol-simbol pada use case diagram diantaranya yang pertama aktor. Aktor itu yang berbentuk seperti orang ini. Fungsinya menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian use case yang berbentuk elips ini merupakan gambaran fungsional dalam sebuah sistem. Kemudian ada sistem yaitu yang berbentuk persegi ini. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Kemudian ada asosiasi yaitu penghubung antara aktor dan use case. Kemudian ada include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasusnya. Di sini bisa kita lihat ada 4 aktor yaitu pegawai, admin, kepala subbagian keuangan umum dan logistik, dan sekretaris. Kemudian ada 14 buah use case yang ada di dalam sistem ini. Yang pertama pegawai. Yang bisa dilakukan pegawai yaitu yang pertama mengajukan kenaikan pangkat dan kepensiunan. Kemudian pegawai juga dapat melihat tunjangan kinerja dan melihat data kehadiran. Kemudian admin. Admin mempunyai hak penuh dalam mengakses sistem ini, seperti mengelola data admin, mengelola data pegawai, mengelola data kasubagkul, mengelola data sekretaris, mengelola data kenaikan pangkat, mengelola data pensiun, mengelola data kenaikan gaji, mengelola data tunjangan kinerja, mengelola data kehadiran, dan mengelola laporan. Kemudian kasubagkul, yang bisa dilakukan kasubagkul ini yaitu mengelola data kenaikan pangkat, mengelola data pensiun, mengelola data kenaikan gaji, mengelola data tunjangan kinerja, mengelola data kehadiran, dan mengelola laporan. Kemudian sekretaris, yang bisa dilakukan sekretaris ini yaitu mengelola data kenaikan pangkat, mengelola data pensiun, mengelola data kenaikan gaji, mengelola data tunjangan kinerja, mengelola data kehadiran, dan mengelola laporan. Kemudian di sini ada simbol include pada use case login. Nah, kenapa? Karena login merupakan syarat utama agar bisa mengakses sistem ini. Kemudian ada simbol extend pada use case logout, di mana masing-masing aktor dapat logout dari sistem ini. Selanjutnya diagram yang kedua yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menunjukkan bagaimana objek dalam satu sistem berinteraksi satu sama lain. Kegunaannya yaitu untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek dan interaksi antara objek. Kemudian komponen-komponen yang ada pada sequence diagram ini yaitu yang pertama objek. Objek yaitu yang berbentuk kotak. Fungsinya mendokumentasikan perilaku objek dalam sebuah sistem. Kemudian activation boxer yaitu komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga aktor yaitu yang berbentuk seperti orang ini yaitu pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada lifeline yaitu komponen yang berbentuk garis putus-putus, biasanya memuat kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Kemudian yang terakhir ada message, yaitu komponen yang menggambarkan interaksi antar objek. Baiklah, langsung saja masuk ke studi kasusnya. Pertama yaitu sequence diagram login. Di sini ada
pegawai sebagai aktor dan dua buah objek, yaitu form login dan data login. Di sini, pegawai menginput username dan password kepada form login, kemudian form login memvalidasinya kepada data login. Jika validasinya berhasil, maka loginnya sukses dan pegawai dapat login ke dalam sistem. Kemudian yang kedua yaitu sequence diagram data pegawai. Di sini ada admin sebagai aktor. Di sini admin memilih menu data pegawai dan menu data pegawai memanggil daftar pegawai pada database kepegawaian. Kemudian menu data pegawai menampilkan balasan berupa halaman daftar pegawai. Selanjutnya admin memilih cetak dan menu data pegawai memanggil lembar daftar pegawai pada database pegawai, kemudian menampilkan lembar daftar pegawai. Selanjutnya yang ketiga, sequence diagram kenaikan pangkat. Di sini, admin login ke halaman utama dengan menginput username dan password. Kemudian, form login memvalidasi login pada database kepegawaian. Kemudian, form login menampilkan balasan bahwa login berhasil. Kemudian, admin menginput data kenaikan pangkat pegawai kepada form kenaikan pangkat. Kemudian, form kenaikan pangkat menyimpan data pegawai ke database kepegawaian. Nah, setelah tersimpan, form kenaikan pangkat akan menampilkan balasan berupa pesan bahwa input telah berhasil. Selanjutnya yang keempat, sequence diagram data pensiun. Di sini admin memilih menu pegawai pensiun, kemudian menu pegawai pensiun memanggil data pensiun pada database pensiun, kemudian memanggil data pegawai pada database pegawai. Kemudian dari database pegawai ini menampilkan tabel daftar pegawai pensiun. Selanjutnya, admin memilih cetak pada menu pegawai pensiun dan menu pegawai pensiun memanggil data surat pensiun pada database pensiun. Kemudian dari database pensiun menampilkan surat pensiun pegawai. Selanjutnya yang terakhir, sequence diagram absensi. Di sini pegawai menginput NIP dan PIN-nya pada form absen, kemudian form absen menyimpan data absen ke database kepegawaian, kemudian mengirim balasan bahwa absen berhasil. Oke, selanjutnya activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Kemudian komponen dari activity diagram, yang pertama initial state, yaitu yang berbentuk lingkaran hitam yang menandakan tindakan awal pada aktivitas. Kemudian activity, yaitu aktivitas yang sedang terjadi dalam sistem. Kemudian transition, untuk menghubungkan aktivitas sebelumnya ke aktivitas selanjutnya. Kemudian ada decision atau percabangan, yaitu kondisi di mana adanya aktivitas yang bersifat kondisional. Selanjutnya end state, yang menandakan proses tersebut berakhir. Kemudian ada swimlane, menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas tersebut. Baiklah, langsung saja masuk ke studi kasusnya. Yang pertama, activity diagram login. Di sini ada pegawai sebagai aktor dan sistem sebagai aplikasinya. Dimulai dengan pegawai login, kemudian sistem mengecek username dan password yang telah diinput oleh pegawai tadi. Kemudian sistem memvalidasi apakah benar atau tidak. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan pegawai dapat melihatnya dan selesai. Sedangkan jika validasinya salah, sistem akan menampilkan pesan gagal login dan pegawai diminta untuk login kembali. Selanjutnya yang kedua, activity diagram input data pegawai. Dimulai dengan admin memilih menu pegawai, kemudian sistem menampilkan form daftar pegawai. Kemudian admin memilih opsi tambah data pegawai, kemudian sistem menampilkan form input data pegawai dan admin menginput data pegawai. Kemudian sistem memvalidasi apakah datanya lengkap atau tidak. Jika datanya lengkap, maka sistem akan menyimpan data pegawai dan menampilkan tabel daftar pegawai yang terbaru dan selesai. Nah, sedangkan jika datanya tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak lengkap dan admin diminta untuk menginput data kembali.
Kemudian yang ketiga, activity diagram kenaikan pangkat. Dimulai dengan admin membuka form login, kemudian sistem menampilkan form login. Kemudian admin mengisi form login dan sistem mengecek username dan password tersebut. Kemudian memvalidasinya apakah benar atau salah. Jika salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa admin gagal login dan meminta admin untuk mengisi form login kembali. Sedangkan jika validasinya benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama kepegawaian. Kemudian admin dapat membuka menu kenaikan pangkat. Kemudian sistem menampilkan menu kenaikan pangkat. Kemudian admin mengisi NIP pegawai dan sistem akan menampilkan data pegawai. Kemudian admin akan mengecek data dan persyaratan pegawai. Kemudian sistem akan menampilkan surat pengantar dan menampilkan laporan surat pengantar dan selesai. Kemudian yang keempat, activity diagram data pensiun. Dimulai dengan admin memilih menu pegawai pensiun, kemudian sistem menampilkan halaman tabel daftar pegawai pensiun. Kemudian admin memilih opsi cetak dan sistem akan menampilkan surat pensiun pegawai dan selesai. Kemudian yang terakhir, activity diagram absensi. Dimulai dengan pegawai memasukkan NIP dan PIN, kemudian sistem akan mengecek NIP dan PIN tersebut, kemudian memvalidasinya apakah benar atau salah. Jika benar, maka sistem akan menampilkan nama, pangkat, dan jabatan pegawai. Kemudian sistem akan menyimpan data absen tersebut ke database dan selesai. Sedangkan jika validasinya salah, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa inputannya salah dan pegawai diminta untuk memasukkan NIP dan PIN kembali. Kemudian yang terakhir yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Kemudian komponen penyusun kelas diagram diantaranya yaitu ada komponen atas yang berisikan nama kelas, kemudian komponen tengah yang berisikan atribut dari kelas, kemudian komponen bawah yang berisikan operasi yang dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Baiklah, di sini ada 6 kelas, yaitu kelas login, kelas pengguna, kelas absensi, kelas gaji, kelas pegawai, dan kelas kepangkatan. Yang pertama, kelas login. Kelas login berisikan atribut berupa username dan password. Kemudian operasi yang ada pada kelas login ini yaitu OK dan batal. Kemudian kelas pengguna berisikan atribut ID pengguna, nama, dan password. Kemudian ada operasi simpan, batal, dan edit. Kemudian kelas absensi berisikan atribut berupa ID absensi, NIP, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan keterangan. Dan operasi yang ada pada kelas absensi ini berupa operasi simpan dan batal. Kemudian pada kelas gaji berisikan atribut berupa ID gaji, ID pengguna, pangkat lama, gaji lama, SK terakhir, tanggal gaji lama, masa kerja lama, pangkat baru, gaji baru, tanggal gaji baru, masa kerja baru, dan tanggal kenaikan gaji. Kemudian ada operasi berupa operasi tambah, ubah, dan hapus. Kemudian kelas pegawai berisikan atribut berupa NIP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status kawin, pendidikan, mulai kerja, nomor SK, KD golongan, ID jabatan, alamat rumah, dan nomor telepon. Kemudian operasi yang ada pada kelas pegawai ini yaitu operasi tambah, hapus, edit, simpan, dan batal. Kemudian kelas kepangkatan berisikan atribut berupa ID kepangkatan, nomor SKP, tanggal SKP, NIP, KD golongan, pangkat, ID jabatan, masa kerja tahun, masa kerja bulan, tanggal aktif, dan keterangan. Kemudian operasinya berupa operasi cari, tambah, hapus, edit, simpan, dan batal.
Baiklah, sekian penjelasan mengenai implementasi beberapa diagram UML dengan studi kasus Sistem Informasi Kepegawaian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.